Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang siluman kelelawar yang terjadi di sebuah desa. Yuk kita simak video lengkapnya. Pada tahun 1976, di sebuah desa kecil yang terletak di lembah terpencil, terjadilah peristiwa yang mengerikan. Desa yang biasanya tenang itu tiba-tiba berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut dan kengerian. Setiap kali bulan purnama menggantung di langit, penduduk desa tidak berani keluar dari rumah mereka. Mereka menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan berdoa agar malam berlalu dengan cepat. Rasa takut mereka bukan tanpa alasan. Seorang siluman kelelawar telah menebarkan teror. Siluman kelelawar ini bukan sembarang makhluk. Pada malam purnama, ia akan keluar dari persembunyiannya, terbang melintasi langit malam dengan sayap-sayap besarnya yang hitam kelam. Ia mencari mangsanya, dan yang paling disukainya adalah darah anak-anak. Dalam beberapa bulan terakhir, sudah 5 anak hilang secara misterius. Hanya jejak darah yang tertinggal di depan rumah-rumah mereka, sementara tubuh mereka tak pernah ditemukan. Kisah ini dimulai saat bulan purnama pertama kali muncul pada musim hujan di tahun itu. Warga desa yang merasa cemas sudah lama mendengar kabar tentang legenda siluman kelelawar yang haus darah. Namun, mereka tak pernah menyangka legenda itu akan menjadi kenyataan. Desa yang tenang mendadak menjadi sarang teror, dengan suara jeritan samar sering terdengar di malam hari. Setiap kali ada yang mencoba melacak jejak siluman itu, mereka selalu gagal. Siluman kelelawar itu seolah tahu setiap langkah yang diambil oleh warga desa. Ia akan menghilang dalam bayangan malam, meninggalkan hanya kegelisahan di hati mereka. Setiap malam, rasa takut semakin menguat. Hingga pada suatu hari, seorang pemuka agama, Kiai Umar, datang ke desa itu. Kiai Umar adalah seorang tokoh yang dihormati di seluruh pelosok negeri. Orang-orang mempercayainya karena kesalehannya serta kemampuan spiritualnya yang kuat. Ketika Kiai Umar tiba di desa itu, ia disambut oleh kepala desa, Pak Rahmat, yang tampak gelisah. Pak Rahmat telah memimpin desa itu selama bertahun-tahun. Warga desa sangat menghormatinya, namun akhir-akhir ini, ia tampak semakin muram. Teror siluman kelelawar membuatnya tak banyak bicara, dan ia sering tampak menyendiri. "Kiai, kami sudah tak tahu harus berbuat apa lagi," keluh Pak Rahmat saat menyambut Kiai Umar di rumahnya yang sederhana. "Aku mengerti," jawab Kiai Umar dengan tenang. "Aku akan membantumu menangkap siluman itu. Namun, aku perlu bantuan warga desa." Warga desa dengan semangat berkumpul di balai desa. Meskipun mereka ketakutan, harapan mereka kembali menyala dengan kehadiran Kiai Umar. Mereka yakin bahwa dengan bantuan sang Kiai, teror ini akan segera berakhir. "Siluman ini tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan fisik saja," kata Kiai Umar saat mereka berkumpul. "Ia adalah makhluk gaib yang licik. Kita harus menggunakan cara-cara yang cerdik pula." Kiai Umar lalu merencanakan sebuah jebakan. Ia meminta beberapa warga yang berani untuk membantunya. Mereka akan memasang jebakan di sekitar hutan yang sering dilewati siluman itu. Jebakan itu terdiri dari tali-tali yang diikatkan pada pohon-pohon besar, dan beberapa paku yang dipasangi jimat untuk melemahkan kekuatan siluman. Namun, yang paling penting,
Kyai Umar akan menggunakan ayat-ayat suci untuk menahan siluman itu agar tidak bisa melarikan diri. Malam itu, bulan purnama kembali bersinar. Suasana di desa begitu mencekam. Warga desa mengunci diri di dalam rumah, namun beberapa orang pemberani mengikuti Kyai Umar menuju hutan. Mereka memasang jebakan dengan hati-hati, sementara Kyai Umar berdoa dengan khusyuk. Waktu berlalu lambat. Angin malam bertiup dingin, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Beberapa warga mulai merasakan kegelisahan, namun Kyai Umar tetap tenang. Tiba-tiba, terdengar suara sayap yang besar menghempas udara. Warga yang bersembunyi di balik semak-semak menahan napas. Di langit malam yang gelap, tampak sosok besar dengan sayap yang menjulang tinggi. Itulah siluman kelelawar, terbang rendah di atas pepohonan. "Kita siap," bisik Kyai Umar. Saat siluman kelelawar itu terbang semakin rendah, jebakan yang dipasang oleh warga desa pun beraksi. Tali-tali yang diikatkan pada pohon menjerat kaki dan sayapnya. Siluman itu terkejut, sayapnya tersangkut, dan ia jatuh ke tanah dengan suara keras. "Kini saatnya," seru Kyai Umar sambil melantunkan ayat-ayat suci. Siluman kelelawar itu berusaha melepaskan diri, meronta-ronta dengan buas. Taringnya yang tajam bersinar di bawah cahaya bulan, dan matanya yang merah menyala penuh dengan kebencian. Namun, doa-doa Kyai Umar melemahkannya, membuat siluman itu tak bisa lagi menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Beberapa warga berlari mendekat, membawa senjata seadanya. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Pak Sardi, memberanikan diri untuk mengayunkan golok besar ke arah siluman itu. Dengan sekali tebas, kepala siluman itu terlepas dari tubuhnya. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Tubuh siluman itu, yang semula berbentuk seperti kelelawar raksasa, tiba-tiba berubah. Sayap-sayapnya menghilang, dan taring-taringnya lenyap. Di hadapan mereka kini terbaring tubuh seorang manusia. "Astaga!" gumam Pak Sardi dengan wajah pucat. "Ini kepala desa." Semua orang terdiam. Sosok yang selama ini mereka hormati sebagai pemimpin desa, Pak Rahmat, ternyata adalah siluman kelelawar yang selama ini meneror mereka. Warga tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kyai Umar yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Kadang, iblis dapat menyusup ke dalam diri manusia, bahkan orang yang kita percaya sekalipun. Pak Rahmat mungkin telah jatuh ke dalam godaan kekuatan hitam." Kisah itu segera tersebar di seluruh desa. Warga desa merasa ngeri dan dikhianati. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah kepemimpinan seorang yang ternyata bukanlah manusia biasa. Pak Rahmat, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana, ternyata telah lama menjadi makhluk yang haus darah. Setelah peristiwa itu, desa kembali tenang. Namun, kenangan akan teror siluman kelelawar tetap hidup dalam cerita-cerita yang disampaikan dari generasi ke generasi. Mereka tak pernah melupakan bagaimana teror yang mencekam itu berakhir, dan bagaimana siluman itu ternyata adalah orang yang selama ini mereka percayai. Tahun demi tahun berlalu. Namun malam-malam purnama selalu membawa kenangan kelam bagi warga desa. Setiap kali bulan penuh bersinar terang di langit, mereka akan mengenang kisah tentang siluman kelelawar dan betapa rapuhnya batas antara manusia dan iblis.